Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selviana dengan NIM 200641015 dari kelas 20 D1 DR1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada mata kuliah pembelajaran IPA yang dosen pengampunya yaitu Ibu Susilawati MPD. Langsung aja yang pertama. Kurikulum apa saja yang berlaku di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang? Kemudian, kurikulum yang berlaku di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang yaitu yang pertama, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Kemudian yang kedua, kurikulum rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Dalam kurikulum ini, rencana pelajaran sudah terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kemudian, yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kemudian yang kelima, kurikulum 1975. Di kurikulum ini, mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kemudian yang keenam, kurikulum 1984. Melalui kurikulum ini, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kemudian, yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini memiliki tujuan pengajaran menekan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian, yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum terbaru kurikulum 2013 akan lebih menekan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua yaitu, perbedaan konten materi IPA yang ada di KTSP dan dengan konten materi IPA yang ada di kurikulum. Yang pertama, konten materi IPA yang ada di KTSP. Pada materi IPA yang ada di KTSP itu, materi IPA disajikan terpisah menjadi biologi, fisika, kimia. Lalu semua kajian berdiri sejajar, tidak sebagai platform. Pada KTSP
materi IPA itu gurunya berbeda-beda atau team teaching dengan sertifikasi berdasarkan mata kajiannya seperti biologi dengan guru biologinya, fisika dengan guru fisikanya, kimia dan guru kimianya. Selanjutnya, konten materi IPA yang ada di kurikulum 2013. Untuk di kurikulum 2013 ini, IPA disajikan secara terpadu. Jadi tidak terpisah-pisah antara biologi, fisika, kimia, atau sekarang lebih dikenal dengan tematik, bisa mencakup bahasa Indonesia, IPS, seperti itu. Kemudian untuk kurikulum 2013 ini guru mata pelajaran IPA sendiri diajarkan oleh satu guru yang diberikan wawasan terpadu antara mata kajian tersebut sebelum mendalaminya secara terpisah dan lebih mendalam pada jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi si materi IPA ini gurunya ya harus bisa semuanya antara fisika, biologi, kimia, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu cara penyampaian materi IPA pada KTSP dengan materi IPA di kurikulum 2013. Pada penyampaian materi IPA di kurikulum 13 ini menggunakan pendekatan pelajar tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam berbagai tema. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memenuhi tujuan pendidikan nasional dalam dominan sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian cara penyampaian materi IPA pada KTSP sendiri menggunakan pendekatan belajar berbasis kompetensi dan terjadi penataan materi, jam belajar, dan struktur program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya atau kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.